Hai semua, selamat datang kembali di channel Iya Iya Yes. Semoga kalian menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti judulnya, kali ini aku akan sharing tentang show, don't tell. Mungkin ini adalah konsep yang sering banget kita dengar sebagai orang yang menulis, ya kan? Tapi di video kali ini aku akan coba membagikan materi tentang 4 hal yang bisa membantu kamu, mungkin ya, semoga ya, bisa membantu kamu menerapkan konsep ini, konsep show, don't tell. 4 hal yang semoga saja bisa membuat tulisan kamu lebih showing dibandingkan telling. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Kenapa sih seorang penulis perlu menunjukkan, bukan hanya menceritakan? Ibaratnya gini deh, ketika kita bertemu seorang teman, terus kita menceritakan satu hal ke dia, ada dua kemungkinan. Dia bisa percaya dan dia bisa nggak percaya. Tapi kalau kita tunjukkan hal itu kepada dia pasti percaya, ya kan? Nah, kalau gitu langsung aja, inilah 4 hal yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan konsep show don't tell, supaya kamu lebih showing, nggak telling. Tips yang pertama adalah dengan menambahkan isi pikiran dan perasaan tokoh. Penciptaan karakter dalam cerita tidak boleh seperti membuat boneka. Kita harus tahu bahwa karakter dalam cerita kita memiliki sudut pandang tersendiri terhadap segala hal. Mereka memiliki pemikiran tertentu atau perasaan suka dan tidak suka. Mereka juga memiliki hasrat dan tujuan dalam hidupnya. Dan hal ini sangat membantu dalam memproduksi tulisan yang lebih menunjukkan dan bukan hanya menceritakan. Biar terbayang, kita langsung lihat aja contohnya yuk. Aku buat 2 contoh. Yang pertama itu contoh telling dan yang kedua showing dengan menambahkan isi pikiran dan perasaan tokoh. Kita langsung aja lihat contohnya. Contoh yang kiri itu sebelum menambahkan pikiran dan perasaan ya. Saat pertama kali bertemu dengan gadis itu, aku tahu aku telah jatuh cinta. Setelah ditambahkan, tentu saja jadi lebih banyak. Jika dia tidak ada di dunia ini, mungkin sampai mati aku tidak akan pernah percaya cinta pada pandangan pertama. Aku adalah orang yang tidak mudah terpesona, khususnya kepada manusia. Hatiku tak pernah bergetar karena tatapan seseorang. Perutku juga tak pernah merasa geli karena perlakuan seseorang. Katanya jatuh cinta membawa banyak kupu-kupu kecil ke dalam perut. Namun, tidak bagiku. Terakhir kali jantungku berdebar adalah ketika aku melihat lukisan Michelangelo secara langsung ketika umurku 5 tahun. Aku kira akan selalu seperti itu, tapi pertemuanku dengan gadis itu mengubah segalanya. Sebetulnya, keduanya sama-sama mengatakan tentang kalau si tokoh sedang jatuh cinta dan kita sama-sama mendapatkan itu. Akan tetapi, pada kalimat pertama, pada contoh pertama, kita hanya diberitahu kalau tokoh itu sedang jatuh cinta loh. Tapi di kalimat kedua, di contoh yang kedua, kita jadi lebih tahu tentang pandangan tokoh itu terhadap jatuh cinta seperti apa sih, kayak gitu. Nah, tips yang kedua adalah dengan menambahkan dialog dan aksi. Dialog adalah salah satu unsur penyusun penting dalam sebuah adegan. Dalam menerapkan konsep show don't tell, adanya dialog dan aksi dapat memberikan detail dalam tulisan kamu. Dialog dan aksi adalah hal yang bisa menegaskan apa yang sedang kamu tulis. Nah, kita lihat contoh lagi. Kali ini contohnya aku bagi 2 ya. Yang pertama dengan tambahan aksi dan yang kedua dengan tambahan dialog. Contoh yang pertama, pertemuan pertama kami terjadi di ruang baca Fakultas Ilmu Budaya. Dia sedang duduk sambil membaca novel. Keberadaanku di sana adalah untuk menemui dosenku, tapi begitu melihatnya, aku terdiam. Nah, sekarang dengan tambahan aksi menjadi lebih banyak tentu saja. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang baca Fakultas Ilmu Budaya. Aku tengah mengedarkan pandang sambil melangkah lebar di antara rak buku ketika mataku menemukan gadis itu. Hanya untuk memandangnya yang sedang membaca sebuah novel tebal di salah satu sudut baca, aku berhenti melangkah. Aku seolah lupa tujuan awalku datang ke sana adalah untuk menemui dosenku. Mataku terarah hanya padanya, pada tangan kurusnya yang perlahan membalik halaman demi halaman, pada hidungnya yang sesekali berkedut, atau pada matanya yang menyipit atau melebar. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita tahu di 2 contoh ini sama-sama memberitahu tentang di mana sih pertemuan pertama si tokoh dengan orang yang berhasil membuat dia jatuh cinta kan? Tapi di contoh yang kedua itu ditambahkan banyak aksi. Ada melangkah, ada memandang, ada membalik buku, dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau contoh yang ini perbedaannya ada pada dialog. Kita lihat contoh yang pertama.
Yang terjadi berikutnya adalah hal yang paling memalukan dalam hidupku, karena aku yakin aku pasti telah kehilangan kewarasan saat itu. Dia menutup bukunya dan berdiri, kakinya melangkah ke arahku sebab dia menuju pintu keluar. Tepat saat dia melewatiku, mulutku bergerak dengan sendirinya dan aku berkata kalau dia cantik. Dia menoleh kaget dan aku hanya bisa tersenyum kaku. Contoh yang dengan dialog, yang terjadi berikutnya adalah hal yang paling memalukan dalam hidupku. Karena aku yakin aku pasti telah kehilangan kewarasanku saat itu. Dia menutup bukunya dan berdiri. Kakinya melangkah ke arahku sebab dia menuju pintu keluar. Tepat saat dia melewatiku, mulutku bergerak dengan sendirinya dan aku berkata, "Kamu cantik." Dia menoleh kaget. "Maaf?" "Kamu nggak salah dengar," kataku tanpa mengalihkan pandangan, seperti saat aku menatap lukisan Michelangelo. "Terima kasih," katanya dengan wajah tersipu sebelum meninggalkanku yang hanya bisa tersenyum kaku. Nah, balik lagi kayak yang sebelumnya, poinnya sebetulnya sama ya. Cuman kita jadi merasakan kan, kira-kira lebih enak yang ada dialognya atau yang enggak sih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu butuh tips menulis dialog, mungkin nanti videonya bisa aku buatkan ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu menjauh dari kata sifat. Yap, jika kita ingin menerapkan konsep show dalam tulisan, tentu kita harus menjauh dari kata sifat yang hanya menggambarkan suatu hal dalam satu kata. Contohnya, kotor, bau, jelek, pintar, indah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh penggunaannya seperti yang tadi, masih melanjutkan cerita yang tadi juga ya. Contoh pertama, aku tak akan menyangkal jika pada awalnya aku tertarik pada gadis itu karena dia cantik. Namun semakin lama aku mengamatinya, aku tahu kalau dia selalu ramah pada setiap orang, dia juga baik dan lembut. Contoh yang kedua, aku tak akan menyangkal jika pada awalnya aku tertarik pada gadis itu karena mata coklatnya yang indah, garis hidungnya yang tinggi, atau rambutnya yang lurus dan hitam. Aku juga mungkin terpesona pada dua lubang kecil di dekat bibirnya yang tampak saat dia tersenyum, lebih dalam saat dia tertawa. Setelah pertemuan kedua, ketiga, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, aku tahu kalau aku juga pasti mencintai caranya menyapa satpam kampus setiap pagi, atau caranya berterima kasih dengan tulus pada penjaga kantin. Mungkin juga terhadap caranya berjongkok di depan kucing Taman Fakultas Ilmu Budaya, hanya untuk memberikan elusan singkat pada puncak kepala binatang itu. Nah, terlihat kalau contoh yang kedua itu menjauh dari kata sifat ya. Kata sifat yang digunakan di contoh pertama seperti cantik, ramah, dan baik, juga lembut, itu dijabarkan pada contoh yang kedua. Cantiknya itu seperti apa? Yang cantik itu apanya? Ramahnya itu bagaimana sih? Kepada siapa dia ramah? Baik dan lembutnya itu memang dia ngapain? Kayak gitu. Nah, kita udah sampai ke tips terakhir atau tips yang keempat untuk membuat tulisan kamu menjadi lebih showing dibandingkan hanya telling. Oke, tipsnya adalah dengan membuat deskripsi dengan 5 indera. Deskripsi yang baik akan membuat cerita yang kita tulis menjadi lebih hidup di mata pembaca. Dengan melibatkan 5 indera, kita juga dapat membangkitkan rangsangan emosional bagi pembaca, sehingga cerita pun bisa menjadi lebih nyata. Dalam deskripsi yang baik, pembaca dibawa melihat sesuatu, mencium baunya, merasakan sesuatu dengan sentuhannya, mendengar bunyinya, dan mengecap rasanya. Oke, supaya lebih paham, kita langsung lihat lagi aja contohnya dengan melanjutkan cerita yang tadi ya. Nah, contoh yang pertama itu tanpa adanya bantuan 5 indera, aku mengajaknya duduk di sudut salah satu kafe yang tak begitu jauh dari kampus. "Mau pesan apa?" tanyaku padanya. Contoh yang kedua sudah dengan menggunakan bantuan 5 indera. Aku mengajaknya duduk di sudut salah satu kafe yang tak begitu jauh dari kampus. Kafe itu tidak terlalu besar dengan gaya minimalis yang begitu melekat, ditandai dengan warna dinding dan perabotan yang didominasi putih dan coklat. Aku mengajaknya duduk berhadapan di salah satu sudut kafe dengan pencahayaan hangat itu. Aroma roti baru matang yang semerbak membuatku merasa nyaman. Aku harap dia pun begitu. "Mau pesan apa?" tanyaku padanya di antara suara mesin penggiling kopi yang sedang bekerja dan obrolan para pengunjung lain yang sudah lebih dulu tiba. Dengan tambahan deskripsi 5 indera, terlihat jelas ya perbedaannya. Kalau di contoh yang kedua, kita jadi tahu apa yang si tokoh lihat, apa yang dia cium, kemudian apa yang dia dengar, kayak gitu. Kesimpulannya adalah, jadi daripada kamu mengatakan kalau Ana adalah seorang gadis penyayang, lebih baik tunjukkan bagaimana dia selalu memberi makan kucing di kampus, bagaimana ia menjemput adiknya sekolah setiap hari, atau bagaimana ia merawat ibunya ketika sakit. Sederhananya, seperti itulah konsep show don't tell. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Dan kalau kamu ingin lebih banyak tips menulis, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan terkait penulisan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya, tetap sehat dan bahagia.